Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Oh, katanya mau debat, mau bertanya, ngomong dong dari tadi. Iya. Apakah Al-Quran itu firman Allah apa bukan? Mau dijawab sama siapa, Boy? Ya sama ustadz di sini. Itu firman Allah apa bukan? Bang Juma, Halo. Bang Juma, ini anak buahnya Anda naik nih. Dari tadi Ya, tanya terus Bang kenapa? Juma di bawah. Kenapa? Jawab. Ya, kenapa? Firman Allah apa bukan? Firman itu apa? Saya tanya, apakah Al-Quran itu firman dari Allah apa bukan? Nanti kau pikir lagi firman jadi manusia, enggak kan? Enggak, kita Oh, membahas enggak. tentang saya tanya dulu. Jawab saja, Bang. Iya. Itu firman Tuhan, itu firman Allah itu. Firman Allah. Iya, Apakah kalau Bible Al-Fatihah- itu enggak, saya tanya balik dong. Kalau makanya, Bible oke, itu firman abang Allah bukan? mengatakan itu firman Allah kan? Iya, enggak, saya tanya balik. Saya Iya, saya tanya balik lagi. dulu. Lanjut Sebentar, dulu, Bang. Bang dulu, jangan memotong. Kalau Apakah misalkan Bible Al-Fatihah itu tunggu. firman Tuhan atau bukan? Apakah gitu. Al-Fatihah itu firman Allah, Bang? Udah saya tanya dulu, apakah Bible itu firman Tuhan atau bukan? Kita korelasikan. Kita korelasikan dulu. Kita korelasikan dulu. Ini saya mau Iya, bertanya ini agar supaya bisa paham maksud saya. Oh gitu, maksud dia itu kita yang berdoa kali Bang. Dia nggak ngerti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dia nggak ngerti itu Bang. Nah, makanya kan Gitu, Bang. coba jelaskan tentang Al-Fatihah. Apakah itu firman Allah, Bang? Iya, betul. firman Allah. Kenapa? Apakah Allah meminta tunjukkan kami jalan yang lurus, Bang? Oh, Al-Quran itu untuk manusia. Hah? Abang Al-Quran kan itu- mengatakan, abang kan mengatakan Al-Fatihah Biar itu bertanya. adalah Tunggu, firman Bang dari Adi, tunggu, Bang Allah. Adi. Iya. Mana Terus mungkin kenapa Anda Allah tertawa berkata, barusan? tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya, terus kenapa Anda tertawa barusan? Ya iya kan nggak masuk di akal Allah meminta jalan yang lurus, Bang. Oh, jadi Anda pikir Kenapa, Bang? bahwa jadi jadi Anda pikir bahwasanya Al-Fatihah itu untuk Allah ya, gitu ya? Ya, kan Abang sendiri mengaku itu firman Allah. Nah, terus kalau firman Allah artinya kan perkataan Allah. Oh, jadi Allah meminta jalan yang lurus, Bang. Oh enggak, beda. Loh. Begini. Ini gini. Supaya Anda paham, Jangan supaya Anda ketawa. paham Apa? gitu ya. Apa? Enggak usah tertawa. Supaya Anda paham. Matius 6 nomor 9. Loh, kalau lari ke Matius sih? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini perkataan siapa? Itu Yesus mengajarkan doa, Bang. Berarti Gitu loh. Yesus ini ketika berkata Bapa kami yang di surga, itu karangannya Yesus atau karangannya Matius atau itu firman Tuhan yang datang dari surga? Itu ajaran Yesus mengajarkan doa. Nah, Yesus ketika menyampaikan pengajaran itu dari dirinya sendiri atau firman yang diterima dari Bapa? Tapi itu ajaran Yesus, Bang. Dia mengajarkan doa. Iya, saya tahu. Beda Saya konsepnya. tahu. Bunyinya begini, Bang. Beda sekali konsepnya. Saya tahu. Di sini kan Allah dikatakan, meminta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. berikanlah kami makanan Iya, gini, secukupnya pada hari ini. Itu Itu perkataan aja, Yesus atau firman dari Bapa? Itu Tuhan Yesus mengajarkan doa. Saya sudah Iya, saya ngerti. Kamu budek, Saya budek, ngerti. Saya ngerti. Kamu Saya tulik, kan? ngerti. Oh, iya. Yesus mengatakan. Saya sudah katakan. Dengarkan Yesus dulu, dengarkan mengajarkan dulu. doa. Oke. Kamu mengatakan firman. Oke, dengarkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa
untuk aku katakan dan aku sampaikan. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus menerima firman yang ada di dalam Matius 6 ini, minta makan, itu karangan Yesus atau firman yang diterima dari Bapa? Itu kan doa, Bang. Kan Yesus mengatakan Itu kan doa, Bang. doa. Sekarang Yesus ini menerima perkataan itu sebagai doa. Doanya ini berasal dari mana? Dari Tuhan, Bang. Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri, Bang. Silakan Bang Eva dibantu tuh. Yesus katakan. Tunggu dulu, tunggu. Mata Yesus kan mengatakan. Dengarkan saya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Harus bisa membedakan mana doa dan mana firman, Bang. Nah sekarang begini, dengarkan saya dulu, Ini doa yang ada di dalam Matius 6 ini Matius 6 yang minta makan ini doa yang Yesus karang-karang atau firman yang diterima dari Bapa? Bang Dewa gantian sebentar ya. Tunggu dulu. Ayo jujur dong. Jujur sama. Yesus berkata tuh, ajarilah kami doa. Nah, yang Yesus ajarkan ini karangan Yesus sendiri atau doa dari Bapa? Itu ajaran dari Yesus. Bukan doa dari Bapa, bukan? Kalau kita berbicara dengan Bapa ya mereka kan satu. Nah, berarti Bapa yang minta makan. Para mana minta jalan yang lurus daripada minta makan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak minta makan. Yang lain para Allah mau meminta kami. Tunjukkan ini Tuhan minta makan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berikan kami makan pada hari ini. Jalan yang lurus. Bapak berfirman, berikanlah kami makan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapak di surga belum kudus kalau nggak didoakan, begitu? Aduh, Pak. Namanya yang dikuduskan, amin ya. Para ada Tuhan minta makan. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang lurus. Ada Tuhan minta ampun. Ada Tuhan. Ya turunkan aja deh Pak Ahmad Siwo ya, bisa kondusif. Gak ada yang punya ini. Saya ganti. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Cari yang lain yang berilmu. Yang berilmu lah. Nah, jadi yang saya mau katakan Bang Suma, ya yang ngajarin doa itu ya Tuhan itu sendiri. Berarti kalau kita pinjam analogi teman kita tadi ini, berarti Tuhan minta makan gitu. Gini, gua maunya logika berpikirnya Bang Suma ini dari tadi ngawur sebenarnya nih. Oh ya? Mantap. Ngawurnya di mana? Analoginya gini Bang, mana ada intel yang ngakunya polisi? Oh gitu. Jadi Tuhan tidak boleh ngaku Tuhan gitu ya? Ya mana ada intel ngaku polisi Pak? Iya kok. Kalau Tuhan ngaku Tuhan boleh atau tidak? Gimana caranya Pak? Loh, saya tanya lagi. Kalau di Tuhan, konteks Bapak dari tadi bicara utusan mengutus, kan saya cuma bilang di mana intel ngakunya polisi. apa hubungannya? Kalau intel tidak, dengarkan dulu. Intel itu, intel itu intelijen. Yesus apakah intelijen? Ya ini pikiran kayak gini, bawa nalar orang sembarangan. Loh, ngakunya benar, sakit juga ini kayaknya. Enggak mungkin. Sakit juga ini. Kamu yang membawa analogi. Analogi dikembalikan ke kamu mencret. Apakah Yesus itu datang sebagai intel? Ya, pertanyaan saya zaman itu ada intel. Nah, Kamu yang ngomong maka dari Gini. itu kamu nggak bisa mengambil analogi itu. Yesus Kasih itu aku dulu bentar Bang Dewa. Analogi Ini lucu, biar Kalau kita ngambil, Gini. kalau kita Bang menganalogi Geva. sesuatu Bapak Boleh. nggak mau terima. Gimana caranya? boleh coba kita tanya Bang Geva kalau gitu. Bang, kenapa Intel tidak mau kasih tahu kalau dia itu Intel?
Gimana? Ada tujuan nggak gitu? Kenapa Intel tuh merahasiakan identitasnya? Kenapa Karena dia tugasnya merahasiakan? Intel ya seperti itu. Ya, karena dia kan nggak boleh ketahuan, betul nggak? Betul tidak Bang Geva? Supaya misi dia itu bisa dijalankan tanpa orang tahu identitas dia, betul? Ini konteksnya apa dulu? Ini kan konteksnya yang tadi bapaknya bilang itu kan doa bapak kami. Giliran Jawabannya kita- saya bilang, Saya kan nanya, saya balik ke Bang Geva. Sekarang gini, apa Tuhan ya itu takut kalau identitasnya ketahuan sehingga dia nggak mau sampaikan kalau dia Tuhan? Ada yang dia takutkan gitu? Apakah Ya, Tuhan bukan takut nggak. sesuatu? Takut dengan setan? Takut dengan Coba iblis? lah. Atau takut ketahuan? Ya udah contohnya gini, bapak ke tengah-tengah pasar dan ngaku aja bapak Tuhan, apa yang orang bikin buat bapak? Karena saya bukan Karena saya bukan Tuhan. Yesus yang Tuhan Artinya itu Yesus bukan Tuhan gitu. tidak Takut. mau mengaku sebagai Tuhan karena takut dilempar batu. Astagfirullah. Lucu ini orang ini. Cerita Tuhan mentuhankan itu kepercayaan masing-masing orang, Bang. Tapi Bang, kalau kita cerita mengaku yang bukan kita, seperti yang kita bisa kena diceritakan Bang Suma hukuman. dari tadi, itu logikanya logika sendiri. Masa kitab kamu yang ngukur gimana? Yang percaya kami. Jadi gini ya, jadi Kepercayaan izin kami, sebentar. kalian kan Pak nggak Gepa, Pak Gepa, kalau memang Yesus tidak mengaku Tuhan, dasarnya apa kamu menuhankan Yesus Tuhan? Kenapa ya kau tuhankan dia? Dasarnya apa? Beda konsep. Yang tadi ditanyakan Bang Suma. Saya ulang Kan pertanyaannya. Saya ikuti analogi Anda. Yesus kan tidak mengaku Tuhan seperti Intel gitu ya. Nah, Cara kenapa kamu kerjanya salah, Pak. Dengerin dulu. Ini yang Kenapa? diceritakan tadi Dengerin Yesus sedang dulu. membicarakan tentang hal doa kepada Iya. Kenapa Itu kan kamu beda. menuhan? Kan Dasarnya ditanyakan dia apa? Tuhan, Hei, firman dasar, atau dasarnya Nah, apa? itu kan Kamu yang dicari menuhankan ceritakan. Iya. Dia dikasih singa. Dasarnya apa? Kamu menuhankan Yesus sedangkan Yesus tidak mengaku Tuhan. Dasarnya apa? Itu aja sih. Singkat toh. Ini pasti nyampe situ aja udah jam setengah kok. Coba. Jadi gini, Bang. Ya, dasarnya apa? Dasar Yesus adalah yang apa yang selalu ia katakan itu semuanya tentang kasih. Gak usah jawab bang, gak usah jawab bang. Gak usah jawab. Saya ulang kembali ya. Yesus kan tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Pertanyaannya, Ya, kenapa orang Tapi dia Kristen? Tuhan. Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Dasarnya apa? Dasarnya. Karena semua ajaran yang Yesus kasih itu semuanya ajaran tentang kasih. Dan saya iya, percaya dia Bang. Tuhan. Yang mana yang kasih yang dari Yesus itu yang mana itu? Contoh. Cari sendiri Kasih lah, Bang. makan. Kamu kan baca Alkitab semua itu. Kasih makan. Kau jangan kayak gitu, kau cuma kasih makan. Lah kan Kayak tadi gitu, Tuhan cara meminta berdoa. makan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami Kau yang tahu kau ya? secukupnya. Berkukasi kau ini logi kehidupan kau ya. Bertahu silakan, aku jalan, silakan. aku mengantar oksigen. Hmm. Sehingga aku di penyambungan Mandailing Natal ditanya saudara saya Kenapa lagi ke Mandailing yang Natal? tua Kenapa? dari kau, apalah doamu, doa bapak kami Ya, semua- ku sampaikan. Apa ini kan- orang tua ini? Yang Ini muslim. kan ucapan Bagus itu, Yesus. Tahankan doamu. Kau kurang ajar kau. Loh, ini kan ucapan Yesus, kenapa mintanya itu Itu cara cuma makanan? kau dari Minta kesehatan Roba kek. kau itu bahasa itu. Kau belajar bahasa Indonesia kau bikin kami. Makan, Dianya. makan. Ini lagi makan aku Mau doa apa kami aku. Siotang, dengar suaraku. Kau diam dulu ah. Kau itu ah. Diam dulu kau pun sama juga kau. Kau ujat kami orang Kristen ini. Yang hujat siapa? Doa bapak kami mau minta makan. Tuhan minta makan. Ya iyalah dari tadi awal kan gitu. Dengarkan dulu teman kamu itu Orang tadi. bertangkap Kristen kau. Dengerin. Kau Dengarkan takut. dengarkan dulu. Tadi teman kamu Itu sesama ini loh, penyembah di bahasa Indonesia kau manusia. buat. Dengarkan dulu, sesamamu penyembah manusia tadi bertanya Adik kepada kamu saya, saja kan gitu. Kacau sama orang Kristen Oke. kau. Loh, ini kok marah? Melintir hal-hal yang bukan keimanan kamu. Loh, ini saya ditanya, tuyul. Jangan sampai saya Kamu telan ditanya, kalian nanti kamu kayak jawabnya nasi. menurut logika kamu, bukan menurut kepercayaan kami. Lah, ini saya ditanya kepada penyembah manusia yang tidak punya logika. Jadi Bang, saya tadi berikan. ada Bang. Abang Astaga. ditanyakan, abang kembali menanyakan hal yang lain. Iya kan,
dia menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berdoa. Jadi saya ngambil contoh Matius 6. Tuhan kalian bukan cuma berdoa tapi minta Kalau makan. doa yang diajarin abang, saya pelintir gimana perasaan abang? Yang saya pelintir mana? Ya itu yang dari tadi dikasih makan, minta makan, apaan tuh? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini Tuhanmu berdoa minta makan, minta diampuni. Makanya bang, jangan Itu diajarin kau menganalogikan pikiranmu itu kepada iman orang lain. Loh, Memang kita nggak seperti kamu. ini yang berdoa di sini siapa? Kamu tahu nggak, Yesus itu kita percaya sebagai apa? Kalian percaya sebagai Tuhan? Ya udah, tinggalkan kepercayaan kita. Ngapain kau nggak doa-doa gitu? Loh, Siapa yang gimana? ngikut? Jadi Kamu kalian boleh mengkaji Tuhan kami nggak boleh mengkaji Tuhan kalian. Siapa yang mengkaji Tuhan kamu? Saya tadi ditanya tentang surah Al-Fatihah, Pak Titong. Lah kan dia hanya bertanya. Lah, saya juga hanya menjawab. doa Bapak kami itu Kamu jawab pakai mengajar- Alkitab. itu mengajarin doa. Dengan doa kami yang kami percaya. Loh, Diklik suaranya kecil, digedein diklik. saya ditanya tentang Al-Fatihah, malah saya ditertawakan karena dia katakan Tuhan saya berdoa. Bang, jelasinnya yang enak-enak itu. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu, saya luruskan dulu. Itu yang Ini Anda lucu, Anda ingin menampar orang, tapi ketika Anda dicubit, Anda ngamuk. Ini lucu ini. Tadi dasarnya begini ya. Ada di sini penyembah manusia naik bertanya bahwa Tuhannya orang Islam itu minta jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, Bang Juma mengkanter di Matius tadi itu, gitu loh. Jadi ada dasarnya. Jadi orang nggak ngerti ini gitu loh topiknya Nunggu seperti diturunkan. apa. Jangan Enggak, dikit, dia Bang. kepental sendiri, Jangan Bang. dikit. Oh iya Enggak bukan dikit, terpental kepental kabur sendiri dia. Nah ini Itu memang ada banyak. Si Hotang diklik mana? tuh. Si Hotang Ada aja diklik. naikkan. Nah, iya, jadi Siapa ini memang kemarin itu? Diklik itu Jadi- diklik dari Kristen juga. klik lagi. Jadi memang ini serangannya orang Kristen itu loh, Bang Juma. Giliran dikik balik. Iya, saya kan gitu. ditanya kenapa Tuhanmu berdoa? Merasa betul kau cuma, nggak usah bertanya-tanya kau sama orang Kristen. Udah anggap aja kau yang betul. Udah. Bung, saya yang ditanya tadi, kenapa Iya, kau Tuhanmu kasar. Saya ditanya kenapa Tuhanmu berdoa, saya jawab Kita sama-sama Tuhan. dididik orang tua yang baik kita ya. Kau berakal. Orang tuamu pun sehat. Jangan pukul rata kau bikin semua orang. Kenapa kamu Aku kenapa? udah Jangan kau sering 31 makan tahun hasil aku potongan pakai sunatnya doa orang kau. bapak kami. Si Hutang, 31 tahun jangan aku kau sering pakai makan doa bapak potongan kami. sunatnya orang, tetangga Keberatan kau. Kita kan makan. ibaratnya Ini kita kan makan. di sini beragama ya. Jadi kata-katanya tolong disaring, yang bijak aja. Mau nasehatin kita gitu. Ya mulut kita ya Kau bijak merasa aja betul, kau ngomongnya. nggak usah Jangan kau kasar-kasar. sama Kita kan kami sini lagi. beragama kan. Tadi saya ditanya, lalu kemudian saya nggak usah berdebat kau sama agama lain. dasar kalian ya, semakin dikasih hati kalian ini. Kasihan hati. Iya, kau mau apa? Kau maunya apa? Kau maunya apa? Kau maunya apa? Hah? Kau apa? Saat kau yang bilang Belum ada orang Islam yang dipenjara karena menghujat. Tahu kau? Hah? Belum ada umat Islam yang dipenjara karena menghujat. Tahu kau? Si Hotang kena teguran tuh, kena teguran dari TikTok tuh. Enak kali kalian sok nasehatin. Bukan di kick ya, kena Penjara teguran itu dari penuh dengan penghujat-penghujat Islam. Ngerti kalian? Dia bertanya tentang Allah, ditertawakan Allah itu berdoa, giliran dikasih bahwa Tuhan meminta makan setiap hari, kalian kesinggung. Dasar otak seupil, Bible aja pun dibantah. Ini Tuhanmu yang berdoa, jadilah kehendakmu, berikanlah kami makan yang secukupnya. Siapa yang berdoa di sana? Yesus. Oh, itu cuma contoh, tapi pasti Yesus mempraktekkan. Tuhan kok berdoa kayak gitu? Dikasih contoh, dibebekin juga. Makin Sebenarnya belagu itu sih cuma kalian. diajarin doa aja sih bang.
sama. Kalau itu jawaban kalian. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Tadi juga ada teman Kristen bertanya hal yang sama. Ya, betul. Kan gitu. Iya betul itu. Wa ansalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an itu diberikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk supaya dia menerangkan kepada manusia seperti apa manusia berlaku dalam hidupnya. Itu Al-Quran menjelaskan. Ini malah ditertawakan kita. Makanya saya katakan, coba Anda buka Matius 6. Tuhan di sana berdoa, minta makan, memberi contoh, sama seperti kami. Jangan ditertawakan, malah masuk. Itu cuma contoh aja, diajarin kitanya gitu loh, cara berdoa nih. Ya sama, berarti gitu loh, sama. Makanya malah ditertawakan. Saya emang nggak ada menertawakan data ini, karena saya tahu ini adalah contoh doa. Iya, contoh doa. Kan lucu kan kalau Tuhan minta makan, sedangkan kita yang manusia aja kita yang minta lucu makan juga, sama Tuhan gitu loh. lucu juga kalau di surat Al-Fatihah itu Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus. Lucu juga. Kenapa ketertawa? Tapi yang terjadi, Bung, kalau Anda mengatakan ini contoh, tapi faktanya Yesus makan ikan goreng loh. Ya kan? Bang Ari Purba, ini ada Bang Ari Purba juga. Selamat malam Bang Ari. Selamat malam. Memang luar biasa Bang Jumi ini ya. Luar biasanya ngarang-ngarang artikel Alkitab aja memang. Ngarangnya sebelah mana? Buktikan. Ngarangnya sebelah mana? Saudara-saudara saya Kristen yang saya kasih ini. Aduh, ingin tahu kalian lah. Dengar Bang Jumi, dari awal kan pertanyaannya tadi. Gimana saudaraku yang saya kasih, gimana? Itu kan tadi si Woi tadi ya? Iya. Woi tadi bertanya, Al-Quran itu firman Tuhan. Iya. Kan gitu. Iya. Terus firman Tuhan kok Tuhan minta jalan yang lurus. Iya, terus Bang Juma membacakan doa Bapa kami di sorga. Kalau abang artikan pula jadi Tuhan minta makan. Gimana itu tidak? Berarti sama kan? Kok sama Pak juga? Martinus minta nanya. Abang ditanya tadi ya, Pak Martinus, tentang Al-Quran kok lari ke doa Bapa kami. Gimana itu warasnya gitu Bang Juma? Nah, jadi doa Bapa kami ini bukan firman. Itu kan diajarkan kepada kita manusia. Iya, saya tanya ini firman Tuhan atau bukan? Gimana ya? Firman abang bilang pula itu doa yang diajarkan kepada kita manusia. Saya ulang. Ini firman Tuhan atau bukan? Itu kan doa. Gimana Bang Ju? Iya, saya tahu ini doa. Saya tanya ini firman Tuhan atau bukan? Di situlah larinya terus pikiran Bang Jum ini ya. Nah, inilah susahnya. Kalau hanya kuping yang Anda fungsikan, akal Anda matikan. Pertanyaan saya sederhana. Doa Bapa kami ini firman Tuhan atau bukan? Memang itu firman, tapi itu kita manusia. Kalau ini firman, berarti yang mengucapkan pertama kali kalimat ini adalah Bapa. Lalu disampaikan kepada Yesus. Contohnya begini Bang Juma, orang tua mengajarkan kita kepada anak, apakah orang tua melakukan itu juga? Nah, terus kenapa hal itu tidak berlaku kepada surah Al-Fatihah? Kenapa? Tadi pertanyaan Abang Woi itu, dia bertanya kenapa Tuhan meminta jalan yang lurus. Abang jawabnya lari ke Bapa kami di surga. Iya, karena ini juga jelas sekali Bapak yang berdoa. Kok lari ke Bibel jadinya? Jawablah dari Al-Quran Bang Juma. Saya kan sudah jawab tadi, udah aku jawab tadi. Wa anzalna alaika zikra. Saya sudah jawab. Al-Quran itu datang sebagai hal yang harus diterangkan untuk kemudian membimbing manusia. Bimbingan itu artinya apa? Mengarahkan manusia dalam segala hal, termasuk di dalam berdoa. Itu duniawi yang abang jawab itu. Bang Andi, ini dulu ya, saya sholat isya dulu. Saya lupa Bang Andi. Iya. Maaf ya. Bang Ari Purba.
saya mau bilang, tadi Bang Ari Purba bilang kalau orang tua kita ajarkan kita apa orang tua kita nggak buat. Setahu saya orang tua saya ngajarin saya cuci tangan sebelum makan, orang tua saya juga buat. Setelah makan jangan tidur, orang tua saya juga buat, Bang. Ini gimana sih? Sebentar. Saya potong dulu, kasih saya waktu 60 detik ya Bang Juma dan Bang. Silakan Bang. Kemana Bang Purbanya? Kok kabur? Ada itu. Ada. Masa teman sendiri dibilang kabur? Mana dia ya? Kok silakan Pak Martinus, nggak usah diperhatikan yang lain. Silakan. Sebenarnya begini loh. Saya bukan menasehati ya. Cuman mengingatkan. Kita jangan sampai bisa menimbulkan rasa sakit hati, dengki, iri dan apa ya. Cuman tadi saya coba menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bang Juma ya. Nah sebenarnya begini saja kalau menurut saya yang lebih baik ya. Sekalipun di antara ini kan soal perdebatan ya. Jika saudara Muslim bertanya ke Kristen, sekalipun bahasanya itu agak nyeleneh, ya diusahakanlah menjawab. Juga sekalipun orang Kristen bertanya ke yang Muslim, diusahakan menjawab sekalipun itu agak dengan nada-nada sindiran ya. Karena menurut saya begini. Sorry potong Bang Martinus, bisa digedein suaranya Bang biar lebih terdengar karena nggak semua bisa dengar. Oh ya, maaf. Karena menurut saya begini, kita kan di sini perdebatannya dengan tujuan begini loh. Saya ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang bagus gitu loh. Juga sebaliknya Kristen juga menunjukkan bahwasanya dia agama yang bagus. Jadi jangan serta-merta karena menunjukkan kebenaran masing-masing kita jadi tidak berbuat benar. Saya bukan menasihati ya untuk saudara-saudara, hanya cuma mengingatkan. Jadi satu hal yang bisa saya jawab sedikit tentang apa yang dikatakan Bang Juma. Ini kan Bang Juma tentang hal berdoa di Matius 6 9 ini 69 sampai 18, 6, 9 sampai 18. Matius 6 nomor 9 sampai 18. Ya, tapi jangan kita lupakan juga kita baca dari perikopnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan kemudian saya lanjutkan. Maaf Pak Martinus, bukan itu topiknya, bukan ke sana. Boleh saya luruskan ya? Dengarin dulu ya. Ada Kristen masuk, namanya Wei, menuduh surat Al-Fatihah itu di sana ada tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka menuduh bahwa Allah itu Tuhan kami umat Islam meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu tuduhannya. Saya tadi dijawab, dengerin dulu Bang. Dijawab oleh Bang Juma. Kalau memang tuduhanmu begitu, bagaimana dengan Matius 6 sampai 9 itu, 6, 9 sampai 18. Di sana juga doa Bapa kami minta makan. Itu loh jawabannya. Masa nggak ngerti sih? Ngerti sekali. Saya tadi nyimak. Terus bagaimana? Nyimak. Nah, pertama sekali kan Bang Woi itu bertanya dengan nada dalam hati juga kita agak kesal ya. Karena dengan sinis kayaknya gayanya bertanya. Harusnya kan orang-orang seperti itu yang harus dikasih pelajaran Bang Juma. Kalau menurut saya ya, terangkan dia sebaik-baik mungkin. Jika Anda membalikkan pertanyaan, dia makin tanya dijawab tanya itu susah. Oke baik, silakan Bang Juma. Ditanggapi dulu Bang Juma, diluruskan lagi, nggak apa-apa, silakan. Iya, jadi gini Bang, saya ini udah lama di dunia apologet seperti ini dan saya kenal si Woi itu. Bukan baru kali ini saya berdialog dengan dia dan bukan kali ini saja dia bertanya. Setiap dia bertanya pasti kayak gitu modelnya. Cara-cara yang saya lakukan kemarin itu sudah sampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara hikmah. Tapi ya begitu. Faktanya begitu dia hadir juga tidak menghargai paparan saya yang kemarin. Harusnya begitu dia masuk, dia Bang Suma saya ingin bertanya lagi seperti ini. Tapi faktanya kan cengengesan ketika dijelaskan Tuhan berdoa dan seterusnya. Akhirnya untuk mengerem itu saya mencoba untuk mengambil data di dalam kitabnya, tapi ternyata tidak mempan. Untuk menyadarkan itu Bang. Maksud saya kan Bang Juma gini, jangan gara-gara satu Woi
kita jadi kurang sedap di pendengar kita yang 1.400 orang ini, Bang. Jadi abaikan saja, Bang. Yang jelas terangkan saja, Bang. Bentar dulu, Bang. Begini, Bang Martinus. Si Woi juga bicara, banyak muslim yang mendengarkan, Bang. Iya, justru itu, Bang, banyak muslim mendengarkan, sekalian pelajaran bagi kami juga, Bang, juga umat-umat muslim lain, Bang. Jadi kami juga perlu tahu bahwasanya apa tujuan ayat itu diturunkan ke muslim. Jadi jangan jadi melebar, jadi nggak dapat kan hikmahnya kita Pak kan. Martinus, Bang Juma. Karena saya juga kepingin tahu. Pak Martinus, Bang Juma udah sering menjawab berkali-kali. Bahkan saya hitung pada malam hari ini udah 1.772 kali dijawab tentang ihdinas siratal mustaqim itu. Tapi mereka naik lagi ketawa lagi, besok naik lagi ketawa lagi gitu loh. Iya, betul. Yang orang-orang lama itu yang bertanya itu saja diabaikan aja, Bang. Kita netizen kita sekarang ini yang perlu kita didik, Bang. Itu aja. Masa gara-gara satu Woi di sini kita ada berapa, Bang, penontonnya, Bang? Coba tapi suara Woi, tapi suara Woi benar, Bang. Suara Woi juga didengarkan oleh umat Islam, banyak ribuan juga yang mendengarkan malam ini. Ya justru itu Abang Juma terangkan sebenar-benarnya. Udah diterangkan tadi. Di samping bukan kepentingan UI, pendengar kita juga harus tahu, Bang. Ya betul, udahlah. Ya gitu, kita hargailah nasihat Bang Martinus ya, kita hargai. Tapi coba tolong dinasihati juga Bang Martinus buat teman-teman Kristen tuh, terutama yang buka-buka komal, yang isinya tuh hujatan semua, Bang. Itu kita yang agak gimana lihatnya gitu ya. Ini mau diskusi atau tujuannya ingin ribut gitu. Ini mau mengajarkan agama atau cuman ingin menunjukkan bahwa kamu itu ya bisa teriak-teriak, bisa membuat orang jengkel. Karena kadang-kadang standar orang itu adalah bagaimana membuat orang lain jengkel, bukan ingin mengajarkan. Nah ini yang coba mungkin kita sama-sama perbaiki ya, Bang Martinus. Ya, harus itu. Setuju Bang tentang itu, Bang. Ya karena saya juga begini ya, karena nggak mungkin kita satukan, Bang, keimanan kita masing-masing. Nggak mungkin bisa sama. Tapi Pak Martinus sekali-sekali Pak Martinus masuk di jom-jom Kristen lah. Gak usah saya sebut namanya di sana itu, waduh kerjaannya apa, Pak. Makanya betul kata Bang Juma, dengerin dulu, Pak, sebentar. Betul kata Bang Juma itu sudah banyak orang Kristen masuk jeruji besi gara-gara beginian. Ya setuju, saya nyimak tadi kata Bang Juma. Dan saya juga nggak suka dengan perkataan hujat sekalipun dia mengaku Kristen, apapun itu. Jadi bagi saya, Bang, jika kita melawan hujatan dengan hujatan juga, ya apa bedanya kita dengan mereka kan gitu. Yang jelas kan Bang, sorry Bang, Bang Juma nggak menghujat loh. Bang Juma nggak menghujat, malah mengkantar balik dengan data yang ada di Bible. Iya betul, tapi kan sudah bagaimana saya katakannya? Mungkin sudah nggak sedap dibuka di kuping pendengar-pendengar kita, Bang. Jadi agak ngelantur sedikit gitu. Sementara kan tujuan Bang Juma di sini sambil berdakwah memberitakan Injil, memberitakan Al-Quran itu dengan benar. Kan itu tujuannya di sini. Ya udah, silakan Pak, di kantor Bang Juma. Di kantor dulu Bang Juma, silakan. Ya jadi gini, Bang. Terkadang untuk meluruskan besi yang bengkok, kita membutuhkan pukulan atau tempaan yang keras supaya bisa lurus. Tidak semua hal yang diperbaiki itu dengan cara-cara yang lemah lembut, tidak semua. Kadang kita membutuhkan keras tegas di dalam memberikan suatu pengajaran. Nah, ketika kemudian hal ini disadari oleh saudara Woi, bahwasanya ternyata di dalam kitabku pun lebih terang dikatakan Tuhan meminta makanan, bahkan makan ikan goreng, maka pertanyaan yang muatannya untuk menghujat, mencibir itu tak ada lagi diulang. Itu pelajaran. Kedua, kita harus ngerti bahwa yang menyaksikan kita berdialog seperti ini itu bukan segelintir orang malam ini aja. Itu akan dilihat dan disaksikan anak keturunan kita ke depannya. Artinya bahwa ketika Allah dihujat, Allah Subhanahu wa taala itu dihujat dan dinistakan, dan tidak ada kemudian yang melakukan kanter, maka umat Islam itu bisa murka, menyebabkan ada kesakitan di sana. Tapi ketika ada yang mengkanter, maka kesakitan mereka terobati. Makanya saya sering mengatakan, Kristen dan Islam yang tidak paham Bible dan tidak ngerti Quran, jangan turun dialog, jangan turun debat. Itu
baik Islam maupun Kristen yang tidak ngerti Bible, jangan turun di dunia debat. Karena akan terjadi seperti hal yang kita alami malam ini. Umat Islam akan melakukan perlawanan dalam hal mengkanter segala opini yang dibangun tentang Allah, tentang baginda, tentang Al-Quran, tentang Islam. Dan satu hal yang menarik, ketika umat Islam itu mengkanter dengan menjabarkan Al-Quran, umat Kristen hanya 0,0 sekian persen yang akan menerima itu. Oleh karena itulah kemudian sebagai apologet saya menyajikan materi-materi dari Bible. Kalau dari Bible-nya pun tidak paham, saya angkat tangan. Itu. Tapi biar bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara saya Martinus. Ternyata masih ada saudara kita yang seperti Anda yang baik. Masih ada dari pihak Anda yang kemudian bisa menasehati kita dengan tujuan yang baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya minta maaf kalau hal ini harus terjadi disebabkan karena saya mengenal si Woy yang acap kali berdialog, bertanya, tapi tujuannya bukan untuk belajar. Saya kira gitu, Bang. Saya kira gitu, saudara saya. Setuju. Ada tadi di bawah mengatakan. Ya mungkin gini ngomongnya Bang Martinus, kan tertulis juga ya di tempat Bang Martinus bahwa besi menajamkan besi, Bang. Jadi memang kadang-kadang ya untuk orang-orang tertentu pengajarannya harus keras, Bang. Nggak semua orang bisa melalui pengajaran lemah lembut. Ada orang kadang-kadang harus tersungkur dulu, dia baru sadar, Bang. Ada orang ditegur dikit udah sadar. Ada orang harus dihajar dulu baru sadar. Memang manusia seperti itu ya. Jadi yang dilakukan Bang Zuma, saya rasa ya itu sudah sesuai selama yang dilakukan itu yang penting tidak melanggar ya hukum-hukum yang ada di Indonesia, kan yang paling penting itu. Dan masalah ada orang yang tersinggung itu kita nggak bisa elakkan. Karena di dunia ini kan nggak mungkin semua orang senang. Ya itu udah pasti gitu. Nggak mungkin semua orang senang dengan pengajaran kita. Tentu saja ada yang keberatan. Nabi saja ada yang benci, apalagi kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita saling mengingatkan, Bang. Ya, yang penting ada orang-orang yang seperti Bang Martinus masih bisa diajak diskusi dengan cara santun dan sehat. Semoga bisa dipertahankan. Oke, itu aja. Setuju Bang dengan pernyataan Abang, sangat setuju sekali. Cuman kan begini Bang, makanya tadi saya bilang jangan gara-gara satu orang jadi kita mengabaikan yang melihat kita, yang kita pertontonan kan di publik Bang. Jika ada yang seperti ini, saya cuman bisa mengharap kepada moderator ya langsung turunkan saja. Jangan mau terpancing dengan kata-kata yang tidak bagus jadinya Bang. Jadi seakan-akan jadi ada begini, Abang menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Jadi begitu nanti penilaian orang lain. Soal kita Bang Juma tadi mengambil kitab, ayat-ayat dari kitab, ya paling kami menerangkan sesuai dengan apa yang kami ketahui. Soal terima atau tidak kan itu wajar, kita fair dong, karena pada dasarnya kita kan hanya coba saling bertukar isi kitab kita masing-masing. Nah gitu loh Bang. Oke, cukup ya. Kita buka topik. Pak Ari, ada topik Pak Ari? Pak Ari Purba, ada topik? Nggak ada, cuman begitulah.